Nah, kan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita melalui Zoom pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Duni Ayu, Ika Tiara Nasution, dan saya sendiri Miguel David. Yang mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran berbasis inquiry dan model pembelajaran berbasis discovery pada mata kuliah pembelajaran biologi inovatif dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri, MPD. Baik, next. Berikut ini adalah bahan-bahan ataupun topik materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Oke, silakan next. Baik, untuk penyampaian materi pertama itu akan disampaikan oleh Duni. Kepada Duni, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang topik definisi model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, inquiry itu dalam bahasa Inggris inquiry yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Nah, model inquiry berarti model pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Next. Nah, ada beberapa penelitian yang mendefinisikan tentang model inquiry. Yang pertama itu menurut Gunawan pada tahun 2020, inquiry learning merupakan serangkaian kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa dan memberikan kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya, menurut Effendi pada tahun 2021, inquiry learning merupakan model pembelajaran yang merangsang kemampuan peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara mengumpulkan informasi secara mandiri. Yang terakhir itu menurut Diana pada tahun 2022, inquiry learning merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong siswa dalam mengajukan suatu pertanyaan serta menarik kesimpulan dari prinsip umum yang berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Next. Nah, model pembelajaran inquiry itu merupakan model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, di mana konstruktivisme itu adalah pandangan dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri agar dapat belajar memahami teori dan menimba ilmu. Next. Nah, ada beberapa karakteristik model pembelajaran inquiry. Itu menurut Sanjaya dalam Sulaiman pada tahun 2024, yang pertama itu mendorong peserta didik menjadi aktif. Nah, model pembelajaran inquiry itu menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Mereka tidak hanya sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi ikut berpartisipasi aktif dalam mencari, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, yang kedua, itu memungkinkan terjadinya proses ilmiah. Nah, dalam model inquiry ini, peserta didik terlibat dalam metode ilmiah, di mana mereka merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan yang berdasarkan bukti. Selanjutnya, memiliki peran sentral dalam mengkonstruksi pengetahuan. Nah, model inquiry tidak hanya menerima pengetahuan dari pendidik, tetapi juga berperan penting dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi artinya peserta didik itu tidak hanya menerima ilmu dari pendidik, tetapi juga berperan dalam membangun pemahamannya sendiri. Nah, selanjutnya itu menempatkan pendidik sebagai fasilitator. Nah, dalam model inquiry ini, pendidik tidak berfungsi sebagai sumber utama untuk memberikan informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses pembelajaran.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu memberikan sumber daya dan umpan balik yang konstruktif. Nah, dalam model inquiry, peserta didik mendapatkan akses ke berbagai sumber daya yang relevan untuk membantu mereka menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang sedang diteliti. Selain itu, umpan balik dari pendidik membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan proses pemahaman mereka. Next. Nah, ada beberapa manfaat dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua itu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya itu mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata, lalu meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Next. Selanjutnya ada beberapa keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama itu keunggulannya, yang pertama itu menekankan kepada proses pengolahan informasi oleh siswa itu sendiri, lalu membuat konsep diri siswa itu bertambah dengan penemuan-penemuan yang telah diperolehnya, lalu memiliki kemungkinan besar untuk memperbaiki dan luas persediaan dan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif para siswa, tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar karena siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, itu keunggulan menurut Erawati pada tahun 2023. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dari model pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama itu kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, implementasinya itu memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik itu merasa kesulitan dalam penyesuaiannya. Lalu, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Next. Nah, selanjutnya itu ada sintaks dari model pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama itu menurut John Dewey dalam bukunya yang berjudul How We Think. Itu sintaksnya yang pertama pengalaman awal, di mana pembelajaran dimulai dari pengalaman nyata yang dialami siswa yang menjadi dasar untuk pertanyaan dan refleksi lebih lanjut. Yang kedua, pertanyaan dan permasalahan. Nah, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang muncul dari pengalaman mereka. Nah, pertanyaan ini harus relevan dan mengarah pada pemecahan masalah. Selanjutnya, penyelidikan dan eksplorasi. Nah, siswa itu melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan mereka menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data dan informasi melalui observasi, percobaan, ataupun eksperimen. Lanjut itu ada refleksi, di mana setelah mengumpulkan informasi, siswa itu harus merenungkan hasil penyelidikan mereka untuk memahami makna dan implikasi dari temuan tersebut. Lalu yang kelima, penarikan kesimpulan. Nah, siswa diharapkan dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan serta mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang keenam, aplikasi dan transfer pengetahuan. Nah, pengetahuan yang diperoleh harus diterapkan dalam konteks baru sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang terakhir itu ada kolaborasi dan diskusi. Nah, proses inquiry sebaiknya melibatkan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi ide dan perspektif mereka dalam memperkaya pemahaman yang kolektif. Nah, sintaks yang kedua itu menurut Jerome Bruner pada bukunya yang berjudul The Process of Education, yaitu urutannya yang pertama ada pentingnya pertanyaan. Untuk penjelasannya mungkin sama dengan yang sintaks sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau menurut Jerome Bruner ini melakukan eksplorasi dan penemuan. Yang ketiga yaitu keterhubungan dengan konsep. Maksudnya di sini itu menekankan pentingnya membantu siswa memahami hubungan antar konsep dalam ilmu pengetahuan. Dan ini dapat memperkuat struktur pengetahuan yang lebih mendalam. Lalu yang keempat itu sama, refleksi. Yang kelima itu konteks
konteks dan relevansi, di mana itu dapat diartikan sebagai pembelajaran itu harus relevan dengan kehidupan siswa, sehingga mereka dapat melihat aplikasi nyata dari apa yang mereka pelajari. Yang keenam, di sini ada peranan guru. Nah, guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses inquiry. Next. Nah, untuk sintaks yang ketiga yaitu menurut Barbara pada bukunya yang berjudul A Catalog of Programs for Teaching Thinking. Nah, di sini sama yaitu ada pertanyaan awal, yang kedua investigasi. Investigasi di sini berarti siswa melakukan penyelidikan terkait pertanyaan yang diajukan. Nah, ini termasuk pengumpulan data, observasi, dan eksperimen jika diperlukan. Lalu datanya itu diolah. Nah, setelah data dikumpulkan, siswa harus menganalisis informasi tersebut yang melibatkan pengorganisasian data dan mengekstrak pola ataupun temuan. Lalu melakukan diskusi, menarik kesimpulan serta penerapan. Nah, siswa menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam situasi kehidupan nyata atau dalam topik lain yang relevan. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Doni atas penyampaian materinya. Oke, baik. Itu selanjutnya itu yang akan saya sampaikan sendiri. Dimana akan dibahas mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis inquiry learning terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Mana di sini telah dianalisis beberapa artikel yang berkaitan dengan model pembelajaran inquiry ini. Itu ada yang pertama, artikel yang berjudul Students Narrative and Conceptual Change in a Cross-Curricular Inquiry-Based Study in Unit in a Finnish Upper Secondary School, terbit di jurnal International Journal of Educational Research pada tahun 2021 dengan penulis Merja Kuisma Ika Rotinet. Dengan hasil penelitiannya adalah penelitian ini menemukan perubahan signifikan dalam konstruksi konsep siswa saat mempelajari tema manusia dari 6 mata pelajaran. Siswa dengan tujuan pencapaian berbasis pengusahaan mengalami perubahan konseptual lebih besar. Riset utama yang berjudul yang muncul adalah pembelajaran yang diperdalam melalui otonomi dengan dua narasi tandingan, yaitu berjuang dengan motivasi dan jadwal serta komunikator aktif dengan manajemen usaha yang buruk. Oke, next. Ada artikel yang kedua itu dengan judul Data Collected to Assess the Effect of Inquiry-Based Learning on Environmental Knowledge and Attitudes Among Pre-Service Biology Teachers in Tanzania. Terbit di jurnal Data in Brief pada tahun 2023 dengan penulis Josephat Paul Nkai Zirwa, Catherine Musalagani Aura, dan Florian Sangat Wimana. Dengan hasil penelitiannya adalah penelitian ini mengumpulkan data dari 333 calon guru biologi di Tanzania untuk menilai pengaruh pembelajaran berbasis inquiry terhadap sikap dan pengetahuan lingkungan. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek yang telah diintervensi. Oke, lanjut. Kemudian ada artikel yang berjudul Inquiry-Based Learning and Students Self-Efficacy in Chemistry Among Secondary Schools in Kenya. Terbit pada jurnal Helion pada tahun 2023 dengan penulis Christine Mweni Nzomo, Peter Rugano, ada John Mungai Joroge, dan Chiriaka Muriti Gitonga. Dengan hasil penelitiannya adalah penelitian ini menemukan bahwa guru kimia menggunakan pembelajaran berbasis inquiry atau IBL dalam praktis sekali seminggu. Dengan rata-rata penggunanya adalah 3,89 siswa memiliki self-efficacy tinggi dalam kimia dengan rata-ratanya adalah 3,929. Nah, dan terdapat korelasi positif yang kuat yaitu pada R 0,903 mana hampir mencapai 1. Nah, antara penggunaan IBL dan self efficacy siswa.
Oke, next. Kemudian ada artikel yang berjudul Correlation Between Teaching Strategies in Biology, Learning Style, and Student School Achievement. Implication for Inquiry-Based Learning. Terbit di Journal Journal of Baltic Science Education pada tahun 2021 dengan penulis adalah Milika M. Gajic, Tomka B. Miljanovic, Snezana S. Babik Kekes, Vera D. Zupanek, Tamara T. Jovanovic. Dengan hasil penelitiannya adalah penelitian menunjukkan korelasi signifikan antara strategi pengajaran biologi, gaya belajar siswa, dan pencapaian akademik. Strategi pengajaran konvergen dan asimilatif berdampak negatif pada prestasi siswa. Siswa menunjukkan hasil lebih baik ketika strategi disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Dengan perbedaan gender yang juga mempengaruhi persepsi strategi pengajaran. Oke, next. Mungkin slide-nya. Oke. Selanjutnya ada artikel yang berjudul The Effect of Implementation of Inquiry-Based Learning with Socio-Scientific Issues on Students' Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Terbit di Journal of Science Learning pada tahun 2021 dengan penulis adalah Siti Nurul Komaria, Sri Rahayu. Sorry. Oke, selanjutnya ada artikel yang berjudul Development of Online-Based Inquiry Learning Model to Improve 21st Century Skill of Physics Students in Senior High School. Terbit di jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education pada tahun 2021. Dengan penulisnya adalah Puja Novitra, Pestie, Yohandri, dan Asrizal. Pada penelitian ini menghasilkan model pembelajaran inquiry berbasis online yang valid, praktis, dan efektif. Model ini meningkatkan keterampilan abad 21 siswa dengan rata-rata skor yaitu 4,72 dan in-gain sebesar 0,63. Baik, next. Kemudian ada artikel yang berjudul Improving Polytechnic Students High Order Thinking Skill Through Inquiry-Based Learning in Mathematics Classroom. Terbit di jurnal International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRI pada tahun 2021 dengan penulisnya adalah Muhammad Said Abdurrahman, Abdullah Abdul Halim, dan Osman Sarifah. Dengan hasil penelitiannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa politeknik. Perbandingan antara skor pretest dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek HOTS seperti menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Oke, next. Apakah slide-nya sudah diganti? Oke, next. Oke. Selanjutnya ada artikel yang berjudul Inquiry Through Industrial Chemistry and Compulsory Secondary Education for the Achievement of the... Mungkin slide sebelumnya. Mungkin bisa diganti ke slide sebelumnya terlebih dahulu. Ini. Oke. Ada artikel yang berjudul Inquiry Through Industrial Chemistry and artikel yang ini. Oke. Ada artikel yang berjudul Inquiry Through Industrial Chemistry in Compulsory Secondary Education for the Achievement of the Development of the 21st Century Skills. Terbit di jurnal Education Science pada tahun 2021 dengan penulis
Maria Diaz Ojeda, Miguel Angel Fueruga Dios, ada Noelia Velasco Perez, ada Emilia Lopez Inista, ada Jos Benito Vasquez Dorio. Hasil penelitiannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan berbasis inquiry dalam pengajaran kimia di sekolah menengah pertama membantu siswa mengembangkan keterampilan pada K21 menggunakan model 5E, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Uji coba dengan 22 siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan seperti pemikiran kritis, pengetahuan disiplin, komunikasi interpersonal, manajemen organisasi, dan kepercayaan diri. Oke, next. Kemudian ada artikel yang berjudul Senior High School Teaching a Phenomenological Inquiry. Terbit di jurnal Malaysian Journal of Learning and Instruction pada tahun 2022 dengan penulis Remedios C. Becus dan Rifikasi Alda. Hasil penelitiannya adalah, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman 15 guru senior high school atau SHS di Filipina terkait implementasi kurikulum K-12 melalui pendekatan fenomenologis. Muncul tiga tema utama dari wawancara yang mendalam, yaitu harapan dan ketakutan, pengalaman dan strategi, serta sikap dan aspirasi. Guru-guru menunjukkan sikap penting mereka dan tetap optimis meskipun menghadapi keterbatasan program yang ada. Next. Oke, kemudian ada artikel yang berjudul Effectiveness of Guided Inquiry and Open Inquiry Instructional Strategies in Improving Biology Students Achievement. Terbit di jurnal Anatolian Journal of Education pada tahun 2022. Dengan penulisannya itu Adeyinka Olayemi Owalode, kemudian ada Mari Onofrogene Salami, kemudian ada Adeyinka Oluwaseun Karim, dan Popola Oluwasegun Oladipupo. Dengan hasil penelitiannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi inquiry terbuka atau open inquiry secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan pencapaian akademik siswa dalam pelajaran biologi dibandingkan dengan strategi inquiry terarah atau guided inquiry dan metode konvensional. Oke, next. Kemudian ada artikel yang berjudul Effect of Inquiry-Based Learning on Students' Attitude Towards Learning Biology at Upper Secondary Schools in Rwanda. Terbit di jurnal, yaitunya Journal of Baltic Science Education pada tahun 2022 dengan penulisnya yaitu Henriette Manisimue, William Aino Sifoga, dan Venuste Nsengimana. Dengan hasil penelitiannya adalah, pembelajaran berbasis penyelidikan atau inquiry-based learning secara signifikan meningkatkan sikap siswa terhadap pembelajaran biologi dibandingkan dengan metode pengajaran konvensional. Hasil kuasi eksperimental menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan pendekatan inquiry menunjukkan peningkatannya lebih besar dalam minat, kemudahan, dan pentingnya belajar biologi. Next. Oke, selanjutnya itu ada artikel yang berjudul The Inquiry Investigation Group Learning Model Improving Students' Critical Thinking Skills, Cognitive Learning Outcomes, and Scientific Attitude. Terbit pada jurnal JPBI atau Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia pada tahun 2022 dengan penulisnya yaitu Mary Patipeolohi, Domingus Rumah Latwa, Desrianti IA Salmanu, dan Christine Sangur. Dengan hasil penelitiannya adalah, model pembelajaran Inquiry Investigation Group atau IIG secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, hasil belajar kognitif, dan sikap ilmiah siswa kelas 11.
dengan analisis covariance-nya atau ANCOVA menunjukkan nilai signifikan, yaitu P jadi dari 0,05 untuk semua variabel. Next. Oke, selanjutnya ada artikel yang berjudul Implementation of Free Inquiry Approach Based on Blended Learning on Creative Thinking and Students Collaboration Skills. Terbit di Jurnal JPBI atau Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia pada tahun 2022 dengan penulis yaitu E. Ernawati dan Tri Maniarti Sari. Dengan penelitiannya adalah pendekatan free inquiry berbasis blended learning secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan kolaborasi mahasiswa pendidikan biologi, prodi pendidikan biologi. Desain kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol non-ekivalen menunjukkan hasil yang positif. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada artikel yang berjudul The Effect of Outdoor Inquiry Program for Learning Biology Using Digital Twin Technology. Terbit di Journal of Baltic Science Education pada tahun 2023. Dengan penulisnya adalah Jung Ho Byung dan Yong Ju Kwon. Dengan hasil penelitiannya adalah program pembelajaran yang menggunakan teknologi digital twin menunjukkan peningkatan signifikan dalam domain efektif siswa dalam pembelajaran biologi. Kelompok eksperimen yang memanfaatkan platform digital twin mengalami perubahan positif yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya ada artikel yang berjudul The Effectiveness of Inquiry-Based Learning to Improve the Analytical Thinking Skills of 6th Grade Elementary School Students. Terbit di Jurnal Anatolian Journal of Education pada tahun 2024. Dengan penulisnya adalah Wipapon Sasanti, Chulida Antasin, dan Tawan Tongsu. Dengan hasil penelitiannya adalah penerapan pembelajaran biologi berbasis inquiry-based learning berhasil meningkatkan keterampilan berpikir analitis siswa kelas 6 mata pelajaran sains dan teknologi. Setelah 2 siklus pembelajaran, semua siswa mencapai kriteria penilaian minimum sebesar 70%. Skor rata-rata analitis siswa meningkat dari 53,3% pada siklus pertama menjadi 78% pada siklus kedua. Kemudian, kepuasan siswa terhadap pendekatan ini juga tinggi, dengan rata-rata kepuasan mencapai skor 4,61 dari 5. Oke, next slide. Nah, setelah dibahasnya mengenai artikel-artikel tadi, nah berikut ini adalah bentuk-bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis inquiry. Yaitu yang pertama ada pembelajaran inquiry dengan CTL, kemudian ada project-based inquiry learning, kemudian ada flipped inquiry classroom, kemudian ada inquiry dengan teknologi digital, kemudian ada inquiry berbasis komunitas, kemudian ada collaborative inquiry, kemudian ada blended inquiry learning, dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Oke, baik. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ika. Kepada Ika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang definisi model pembelajaran berbasis discovery learning. Discovery learning pertama kali dikemukakan oleh Jerome Bernard. Discovery learning adalah model yang menekankan proses pembelajaran aktif peserta didik mampu menemukan sendiri konsep dan persoalan yang dipelajari, mampu mengungkapkan gagasan ataupun ide-ide kritis dan kreatif, mampu berkomunikasi serta dapat bekerja secara baik. Next.
Untuk karakteristik model pembelajaran discovery learning itu ada dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menurut Castronova dalam Sinambel pada tahun 2020 beberapa karakteristik model pembelajaran berbasis discovery learning yaitu 1. Pembelajaran berbasis pemecahan kasus, 2. Pembelajaran dirancang untuk waktu tertentu, 3. Pembelajaran bernuansa eksplorasi maupun komunikasi, yang 4. Pembelajaran dilakukan melalui refleksi. Next. Untuk manfaat discovery learning itu ada beberapa, yaitu 1. Siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. 2. Menciptakan kolaborasi antara siswa. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Meningkatkan jiwa sosial siswa. 5. Sebuah produk dan keterampilan. 6. Meningkatkan kemudian. Next. Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya yaitu model discovery learning ada beberapa, yaitu 1. Mampu memberikan penguatan kepada siswa. 2. Lebih mudah diadaptasi dan dilakukan. 3. Tidak terikat kepada bidang studi. 4. Dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kemampuan penalaran siswa menjadi lebih baik. Untuk kelemahannya yaitu 1. Penggunaan metode ini menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, menerapkan metode ini membutuhkan lingkungan belajar yang kaya sumber daya. Yang ketiga, kualitas dan keterampilan peserta didik menentukan hasil atau efektivitas metode. Keempat, kemampuan memahami dan mengenali konsep tidak bisa diukur hanya dari keaktifan siswa di kelas. Yang terakhir, peserta didik sering mengalami kesulitan dan membentuk opini, membuat prediksi ataupun menarik kesimpulan. Next. Untuk sintak model pembelajaran berbasis discovery learning menurut Jeremy Burnett tahun 2012 yaitu 1. Memberi rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, membuktikan. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalization. Menurut Bortik dan Jones pada tahun 2000, 1. Masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, mencari informasi yang relevan. 4. Mengembangkan strategi solusi. Yang kelima, melaksanakan strategi yang dipilih. 6. Dalam kolaborasi pembelajaran, penemuan peserta tenggelam dalam komunitas praktek, memecahkan masalah bersama-sama. Next. Menurut Hopan, dalam artikel menurut Hopan yaitu 1. Pembelajaran berbasis kasus, belajar insidental. Yang kedua, belajar menjelajahi atau belajar dengan refleksi. Yang ketiga, pembelajaran simulasi berbasis sendiri atau dalam kombinasi yang dapat diterapkan untuk kegiatan dan mengajar keterampilan. Next. Selanjutnya itu pengaruh model pembelajaran berbasis discovery learning keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi yang berjudul satu, influence of modern discovery learning to critical thinking ability and scientific attitude of student, yang diterbitkan dalam Journal of Biology Education tahun 2024. Penulisnya yaitu Rohani dan Alimah, di mana hasil penelitian yaitu model discovery learning, eksplorasi lingkungan alam berpengaruh dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains siswa.
Yang kedua, artikel yang kedua yaitu implementation of discovery learning module human circulatory system towards improving student cognitive learning outcomes and scientific attitude yang diterbitkan pada Journal of Research in Skin Education tahun 2023. Penulisannya yaitu Sri Nur Sakinah dan Swanta, di mana hasil penelitian yaitu discovery learning dan mode pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, di mana terdapat perbedaan yang signifikan serta profil sikap ilmiah siswa yang menerapkan mode pembelajaran discovery learning lebih baik dengan pendekatan saintifik 5M. Next. Selanjutnya yaitu artikel digital era quality education effectiveness of discovery learning with Android to increase scientific literacy, yang diterbitkan pada Jurnal International Journal of Riken Education pada tahun 2023, yang penulisnya yaitu Uswatun Karimah, Titin Sunarti dan Munasir, yang dimana hasil penelitiannya itu discovery learning merupakan model yang dipilih pada saat proses produktif dan Android sebagai mode pembelajaran dan dapat meningkatkan literasi sains siswa. Selanjutnya analysis of discovery learning to improve high level cognitive learning outcomes based on student metacognitive karakteristik pada Jurnal Pendidikan pada tahun 2024, yang dimana penulisannya yaitu Rahayu Yulianti, Ada Perdana, dan Nurwahidin. Hasil penelitiannya yaitu discovery learning lebih aktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan menerapkan metode konvensional. Next. Selanjutnya yaitu pada artikel Discovery Learning Based Ecosystem Student Worksheet to improve problem solving ability of student in class 10 pada Journal of Research in Skin Education tahun 2023, yang dimana penulisnya itu Fikri dan Adlini. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbentuk LKPD berbasis discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya, selanjutnya artikel yang berjudul Development of Ecosystem Based Material Module Discovery Learning with Media QR Scan HP to increase problem solving skill pada kelas 10 MIPA 5 SMA Batik 1 Surakarta, yang dimana diterbitkan yaitu International Journal of Skin Research and Review pada tahun 2023, yang dimana penulisannya itu Afida Prayitno dan Sutarno. Untuk hasil penelitian yaitu pembelajaran discovery learning dengan media QR scanner yang dikembangkan efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Next. Selanjutnya yaitu pada jurnal Implementation of Discovery Learning Module
curricular system toward improving student cognitive learning outcomes and scientific attitude. Pada yang diterbitkan pada Journal of Education Scan pada tahun 2024, yang dimana penulisnya itu Amalia dan Latif. Untuk hasil penelitian yaitu bahwa modul berbasis discovery learning pada sistem peredaran darah manusia memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil belajar dan sikap ilmiah siswa kelas 8 MTSN 2 Pekanbaru. Selanjutnya yaitu the effectiveness of discovery learning implementation to improve student innovation thinking skill in solving open-ended text of pattern generation international, yang dimana diterbitkan pada Journal of Education Creation and Scan pada tahun 2018, yang dimana untuk penulisannya itu Jiza, David, dan Susanto. Untuk hasil penelitiannya itu bahwa efektivitas penerapan penelitian discovery learning telah memenuhi kriteria valid diantaranya sederhana dan efektif. Next. Selanjutnya itu the effective discovery learning on 21 skill for elementary school student, yang dimana diterbitkan pada Journal of Primary Education pada tahun 2020. Untuk penulisannya itu Putra Wiyanto dan Linui, yang dimana hasil penelitiannya bahwa hasil tes keterampilan berpikir kreatif siswa menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode discovery learning, siswa dapat meningkatkan 4 aspek keterampilannya lebih tinggi. Selanjutnya itu the use of discovery learning in improving student critical thinking ability pada literature review yang diterbitkan pada Journal of Primary Education pada tahun 2021. Penulisnya itu Jayanti. Untuk hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang besar dan signifikan penggunaan pembelajaran berbasis discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Next. Selanjutnya itu development of discovery learning based animation media to improve student digital literacy on human digestive topic. Diterbitkan pada Jurnal Pendidikan IPA Veteran pada tahun 2023, yang dimana penulisnya Situmorang. Untuk hasil penelitiannya itu bahwa penerapan media animasi secara kelompok terbatas semakin memperkuat validitasnya dan menonjolkan potensi dalam meningkatkan literasi digital siswa melalui pendekatan discovery learning. Selanjutnya yaitu the effect of using the discovery learning model high school physical learning image analysis, yang diterbitkan pada Journal of Primary Education tahun 2022, yang dimana penulisnya itu Rahmadani dan Ratnawulan. Untuk hasil penelitiannya itu bahwa model pembelajaran discovery learning lebih efektif. Next. Selanjutnya itu critical thinking skill of environmental change biological instructional issues within discovery learning, di mana untuk yang diterbitkan pada Participatory Educational Research pada tahun 2022, yang dimana penulisannya itu Rizal Hendi Ristanto. Untuk hasil penelitiannya itu model pembelajaran guided discovery learning dengan argumen mapping atau GDLAM secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya itu the impact of good in discovery learning model on student conceptual and understand and critical thinking skill, yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan Shantika pada tahun 2021, di mana penulisnya itu Muhali, Binar Kurnia Prahani, Husnia Mubarak, Nova Kurnia, dan Muhammad Asyarif.
Untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa model pembelajaran Guided Discovery Learning atau GDL memiliki dampak positif terhadap pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis siswa. Next. Yang terakhir yaitu Discovery Learning Model Interactive RQI to improve critical thinking skill, metacognitive skill, and problem solving through key material for junior high school student. Yang diterbitkan pada Journal of Education in Instruction pada tahun 2024, di mana penulisnya itu Haryanto, Siti, dan Mudafiatun. Untuk hasil penelitiannya itu bahwa model Discovery Learning yang diinteraksikan dengan model RQA berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis, kemampuan metacognitif, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Next. Selanjutnya itu bentuk inovasi dalam model pembelajaran berbasis Discovery Learning. Guided Discovery Learning atau Experiential Discovery Learning. Yang kedua itu Digital Discovery Learning atau Problem Based Discovery Learning. Discovery Learning berbasis proyek atau Project Based Discovery Learning, Inquiry Based Discovery Learning, Blended Discovery Learning, Flipped Discovery Learning. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian dari Ika tadi, maka telah berakhirlah penyampaian materi dari kelompok kami. Oleh karena itu, jika terdapat salah kata baik dari saya pribadi ataupun dari anggota kelompok selama penyampaian materi tadi itu, kami mohon maaf. Baik, untuk sesi penyampaian materi kali ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.